Good morning. Silakan duduk. Dan biologi, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dev, dipersilakan. Terima kasih sebagai tamu ya. Amin. Thank you, Dev. Oke, ini banyak sekali kursi yang kosong. Ada 1, 2. Yang nggak masuk siapa? Ibu absen terlebih dahulu ya. Lisia. Lisia kenapa, Jesslyn? Sakit. Semoga di pertemuan kita berikutnya mereka bisa ikut belajar kembali bersama dengan kita. Pembelajaran kita hari ini, kita mau lanjut materi yang berhubungan dengan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Boleh dong angkat tangannya atau bersuara. Materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Dev? Jantung. Sekarang kita masih mau membahas tentang sistem peredaran darah, tapi kita lanjut ke gangguan atau kelainan yang berhubungan pada sistem peredaran darah. Bisa dilihat sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di depan. Terus kita akan menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, pada jantung juga ya. Nanti karya tulisnya kita buat di dalam LKPD. Sebelum kita lanjut, coba kalian lihat di depan. Ada kata-kata motivasi nih buat kita semua. Bisa dilihat di depan ya. Boleh dong baca sama-sama kata motivasinya. 1, 2, 3. Adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ini adalah topik pertemuan kita hari ini. Penyakit pada sistem peredaran darah yang kemarin kita sudah bahas jantung, sudah bahas komponen sel darahnya. Coba lihat. Gambar apa di depan yang Ibu tayangkan? Jantung. Coba kalian lihat pertanyaan di situ. Bisa nggak sih kita bertahan? Chelsea bila jawabannya tidak, kita tidak mampu hidup atau tidak mampu bertahan tanpa si jantung kita berdetak sedetik pun. Ada lagi jawaban yang lain? Nah, ternyata faktanya kita mampu hidup kalau jantung kita tidak berdetak 1 detik saja. Ingat ya, hanya 1 detik saja. Tapi kalau lebih dari 1 detik, itu kita baru tidak mampu. Bisa menyebabkan kita mungkin kehilangan kesadaran. Jadi hanya mampu 1 detik. Coba kalian lihat tampilan di depan. Dari gambar di depan ini nih, apa kemungkinan permasalahan yang akan muncul? Ada 2 gambar ya. Nyeri dada, sakit dada. Yang sebelah kiri Ibu? Eka. Boleh kalian buka Mentimeter kalian. Ayo keluarkan tabletnya. Keluarkan tabletnya. Masuk ke Mentimeter, kodenya ada di depan ya. Di situ kalian boleh tuangkan. Sudah bisa masuk? Permasalahan yang muncul bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ada yang menuliskan nyeri dada. Yang kedua, kita bacanya ke samping ya. Kesulitan bernafas atau sesak jantung. Nanti berpasangan-pasangan melakukan diskusi bersama kelompok. Nanti kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Bisa dari jurnal, bisa dari karya ilmiah menggunakan tablet yang kalian miliki. Nanti LKPD-nya ini dijawab dan dibereskan dalam waktu 30 menit. Baru nanti kita akan tampil diskusi atau presentasi kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Karena tadi ada beberapa temannya yang tidak hadir, kelompoknya Ibu bagi ya. Oke.
Nanti duduknya boleh berpasangan ya, di dekat-dekatin saja mejanya. Audrey itu dengan Vanessa, Celine dengan Jesslyn, Chelsea dengan Yesa, Dev dengan Valen. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya sama anggota kelompoknya. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Karena ibu mau tampilkan atau putarkan video sebelum kalian melakukan penyelidikan. Karena nanti kalian melakukan penyelidikannya tentang gangguan yang lainnya, apa saja nih yang bisa mengganggu sistem peredaran darah kita, sama teknologi yang dapat menanggulanginya. Ibu putarkan ada satu teknologi, mungkin teknologi ini sudah familiar bagi kalian, mungkin ada yang belum, jadi kita kasih dulu kenalan ya. Implantable pacemakers and defibrillators are devices that apply electric shocks to maintain the rhythm of the heart and, if necessary, restart it. As the technology improves and Ada EKG sama pacemaker. Dua-duanya itu memiliki hubungan yang sangat signifikan ya. Kalau kalian suka lihat di drama atau di sinetron, ada yang kayak gini ya. Gini ya. Ini adalah tampilan dari EKG. Jadi kalau kalian mengalami gangguan di simpul sarafnya, ya gimana dia mau berdetak, gimana dia mau bekerja, makanya ada yang dibantu dengan alat yang tadi. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah paham, berarti bagian ibu sudah selesai di sini. Sekarang kalian fokus untuk mengerjakan LKPD kalian. Boleh berdiskusi, boleh menggunakan dari berbagai sumber. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Kan gejalanya. Iya. Gejalanya ada kalau malam terasa sakit kakinya. Terus kalau pagi nggak sakit. Bilang aja reaksi sakitnya bisa muncul di malam hari saja. Kenapa? Bisa saja mungkin karena dia sudah lelah. Ibu akan undi, kelihatan ya. Kita lihat kelompok siapa? Siapa yang tulis namanya di situ? Joska dan Christopher. Oke, silakan. Kita mau diskusi. Suaranya Dev boleh disimpan dulu. Boleh di depan ya. Tunggu, hadap ke depan dong. Kita mau diskusi tentang soal nomor pertama dulu ya, dari halaman lembar pertama. Dari video tadi yang kalian tampilkan. Apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Jadi kita lihat juga, pertama tadi dalam jantung bisa dipasang untuk alat, tapi buat jantung yang memiliki masalah kelainan. Oke, tadi sudah tahu ya bagaimana sih garis EKG yang benar, yang normal, yang abnormal itu seperti apa, sudah bisa ya? Lanjut aja ke soal di bawahnya. Operasi bypass jantung itu untuk mengetahui struktur internal peredaran darah. Tunggu, satu-satu kita bahas. Apa tadi? Operasi bypass jantung Operasi bypass jantung, kelompok Joska untuk
Jawabannya? Untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya pengumpulan darah, aliran darah yang terasa dalam dan pembuluh darah besar. Oke, samakah jawaban dengan yang lainnya? Operasi bypass. Operasi bypass itu jawaban dari kelompoknya Jesslyn. Bertujuan mengembalikan masukan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru agar aliran darah ke jantung lancar. Ulangin Jesslyn, operasi bypass jantung. Bertujuan mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru agar aliran darah ke jantung lancar. Oke, boleh dicek ya yang salah jawabannya. Kelompok siapa boleh dikasih keterangan ya, tapi jangan diganti jawaban yang benar karena ibu akan nilai. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih buat kelompoknya Joska dan Christopher. Silakan duduk, beri aplaus. Kita lanjut ya. Yang berhubungan dengan sistem peredaran darah kita nih. Sekarang kita mau sharing atau mau diskusikan apa sih yang bisa kita jadikan solusi. Boleh kelompoknya Selin dan Jesslyn. Jadi yang pertama ada mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Contohnya kayak cabai, kunyit, sayuran daun hijau, bawang. Kedua ada hindari kebiasaan. Oke, itu solusi dari kelompok Jesslyn dan Selin. Berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, membatasi asupan garam. Oke, hampir sama ya dengan kelompoknya Jesslyn. Solusinya itu bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengatasi atau mengurangi gangguan pada sistem peredaran darah kita. Kita mau review dari apa tadi yang sudah ditampilkan teman kalian. Nah, ini tadi yang kalian bilang varises pada pembuluh vena. Kalau ini apa? Ada yang pernah mengalami gangguan ini? Jujur, gak usah malu-malu. Ambeien atau wasir ya. Jangan pura-pura nggak ngaku ya. Siapa yang pernah terkena penyakit ambeien? Tapi hati-hati, sekarang banyak menyerang pria. Kenapa Bu? Keseringan lama nongkrong di toilet sambil main handphone. Nah, hati-hati. Oke. Itu review kita hari ini. Kita mau selesai nih. Karena ibu tadi sudah ngasih paparan materi dan LKPD-nya akan dikumpulkan. Kita akan ada kuisis ya. Suaranya boleh disimpan. Kita mau mulai. Sudah 14 orang ya. Silakan. Sudah semua ya. Di sini kita lihat ada yang paling tinggi urutannya, ada Feli nih. Ada Felin, beri aplaus. Nanti nilai evaluasinya tadi akan ibu masukkan ke nilai ulangan. Buat yang nilainya sudah bagus, dipertahankan. Nanti buat yang masih kurang, tadi yang masih kurang siapa? Ditingkatin lagi ya. Berarti pelajarnya harus lebih fokus lagi. Ini adalah tips buat kita untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Bisa dibaca itu pantun di atas. Dibacakan oleh Dev dengan suaranya yang nyaring dan keras. Silakan Dev. Kalau ngomong jangan cakep ya. Oke. Ya, malam-malam udah mulai curhat. Cakep. Kalau calon pacar. Cakep. Jangan makan makanan tak sehat. Peredaran darah tak jadi lancar. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada ulangan ya. Jangan lupa ya, dipersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Oke, kita mau tutup pertemuan biologi hari ini. Silakan ketua kelas boleh pimpin doa. Wah, terima kasih atas pernyataanmu sehingga kegiatan belajar mengajar kami
Amin. Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran biologi berikutnya. Alright. You are welcome.